Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak kenikmatan ya di kesempatan kali ini, dan kita bisa mengadakan event perdana nih, diskusi publik Paperba ya, Partai Perubahan Baru, yang di kesempatan kali ini untuk sesi pertama kita mengambil sebuah tema ya, gerakan moral pajak. Insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes ya, Basuki Widodo, beliau Ketua Bidang Pembelaan Pajak Rakyat ya dari Paperba. Insya Allah beliau sudah banyak berpengalaman malang melintang di dunia perpajakan, begitu. Baik, untuk menghemat waktu kita buka dulu ya. Tanpa mengurangi hormat, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya barangkali ada sedikit dua patah kata dari Bapak Robi Nurhadi ya, selaku Ketua Umum Paperba, Partai Perubahan Baru. Silakan Pak Robi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas nama Partai Perubahan Baru dari kehadiran rekan-rekan semua. Saya yakin yang hadir itu bukan sekedar menunjukkan presensi sebagai anggota yang berdiskusi, tapi juga presensi komitmen, kehadiran komitmen atas satu perjuangan penting dalam sebuah negara, yaitu memastikan bahwa apa yang menjadi kewajiban rakyat berupa pajak itu benar-benar bisa menjadi, dalam tanda kutip ya, alat transaksi. Rakyat membayar, maka pemerintah juga menyediakan barang dan jasa atau barang berupa jasa pelayanan pemerintahan yang tentu harus didapatkan oleh rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, saking concernnya kami terhadap masalah zakat, Partai Perubahan Baru telah menghadirkan Direktur Intang, satu NGO penting yang concern malang melintang dalam proses pembelaan pajak, yaitu Pak Basuki Widodo, yang Widodonya ini kebalikan dari Joko Widodo ya, mudah-mudahan. Pak Basuki, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Robi. Pak Robi bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah, ini orangnya ya, beda dengan yang lainnya, dan insya Allah jauh lebih baik terkait dengan komitmen pembelaannya. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah satu fokus group discussion ya, yang kita gelar secara terbuka dalam sebuah diskusi publik, tentu dengan harapan. Pertama, kita semua bisa sama-sama untuk punya jendela untuk melihat masalah pajak itu seperti apa. Lalu kemudian kita tidak hanya melihat jendela itu, tetapi kita bergerak menuju apa yang kita lihat dari jendela itu. Lantas kemudian kita berikan perjuangan itu untuk masyarakat. Hal yang mungkin mudah adalah bahwa pajak adalah kewajiban, pada saat yang sama itu menjadi instrumen hak rakyat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Dalam proses pertukaran itulah kadang-kadang apa yang diharapkan oleh rakyat itu tidak tercapai. Oleh karena itu, Partai Perubahan Baru atau siapapun nanti yang akan ikut dalam diskusi ini
ayo kita sama-sama pastikan proses pertukaran kewajiban menjadi hak rakyat dalam pembangunan itu tuntas, tunai, bahkan tentu harus menjadi alat ukur untuk memastikan terjadi progres pembangunan yang lebih baik. Jangan sampai pajak semakin tinggi, justru kualitas pelayanan makin rendah. Jangan sampai uang yang dikumpulkan semakin banyak, malah korupsinya juga semakin meninggi. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo dalam ruang yang sangat terhormat, yaitu pelantikan di gedung DPR MPR tanggal 20 Oktober, itu menegaskan bahwa kebocoran ada di mana-mana. Lalu kemudian tanggal 13 Desember tahun 2024, Menteri Bappenas menyebutkan kebocoran sampai 30%. Sahabat-sahabat sekalian, itu adalah kebocoran uang rakyat yang sebagiannya berasal dari pajak. Maka kalau APBN kita tahun 2024 itu sebanyak 3.251 triliun dan bocor 30%, maka itu artinya uang rakyat yang sebagiannya adalah uang pajak itu hilang sampai 1.000 triliun. Kami marah terhadap situasi ini, bukan lagi kesal, bukan lagi prihatin, kami marah. Kenapa? Karena ini harus hilang di saat saudara-saudara kami 25,22 juta orang itu dalam keadaan miskin dan 7,5 juta tahun 2024 pengangguran. Sekarang masih angkanya di angka 7 jutaan pengangguran itu. Jadi kami tidak rela, kami tidak tega kalau kemudian kebocoran-kebocoran pajak itu terjadi dalam sebuah arena korupsi, dan kami sedang melihat saudara-saudara kami meregang nyawa, meregang harapan, dan meregang hal-hal lainnya yang membuat kami tidak bisa membayangkan seperti apa sulitnya saudara-saudara kita. Kepada semua, ini adalah wake up call, national wake up call, panggilan nasional dari Partai Perubahan Baru untuk memastikan bahwa kita harus bangun, kita harus bangkit, dan pastikan apa yang telah menjadi kewajiban kita untuk kita tunaikan harus kembali menjadi hak kita untuk memastikan Indonesia membangun dan maju. Kepada semua, selamat menikmati diskusi publik yang terbuka ini. Inilah bagian kecil dari kontribusi yang mulai untuk kami serahkan kepada rakyat, dan tentu kepada rakyat, bangsa, dan negara kami berbakti. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami mengabdi. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Robi yang sudah memberikan pencerahan awal ya. Untuk selanjutnya nanti akan dikupas tuntas ya oleh Pak Widodo yang insya Allah sudah siap ya Pak Widodo ya. Siap. Amin, Ya. insya Allah. Siap, Pak Yon. Baik, untuk waktu dipersilakan Pak Ya. Widodo untuk mempresentasikan apa sebenarnya gerakan moral pajak sesuai yang diinginkan. Silakan, Baik. Pak Widodo. Ya, terima kasih Pak Robi selaku Presiden Partai. Terima kasih Pak Yon atas kesempatannya. Jadi paparan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan moral pajak yang akan menjadi kekuatan bersama rakyat. Jadi Partai Perubahan Baru ini akan hadir bersama rakyat sesuai dengan prinsip bahwa Partai Perubahan Baru ini lahir dari rahim nurani rakyat. Jadi dari awal saya sudah sampaikan ke Pak Robi, masukkan program pajak. Karena saya melakukan pengamatan, penelitian bertahun-tahun. Dan saya punya lembaga
Itu sudah 15 tahun saya dirikan. Saya sendiri mengabdikan diri bisa dibilang dari tahun 94, jadi mungkin 30 tahun saya menekuni bidang pajak ini, mulai dari sebagai seorang audit, sebagai konsultan, sampai pengajar, peneliti, hanya di bidang pajak. Di perusahaan, saya pernah di Bank Papan sebagai supervisor untuk bidang pajak. Jadi insya Allah apa yang menjadi temuan saya, apa yang saya ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perubahan di bidang pajak. Ini akan merubah, akan menjadi sejarah insya Allah. Asal kita konsisten. Saya sudah buktikan semuanya dari temuan-temuan saya. Mungkin Pak Yon bisa ditampilkan ini slide saya. Ini saya ada di sini slide tentang TOR. Saya akan jelaskan tentang term of reference. Jadi semacam acuan kerja yang bisa kita pegang nanti, karena kita harus ada kesepakatan kerja, kesepakatan pemahaman atas apa yang saya temukan di sini. Mungkin bisa di-share Pak Yon. Ya, Jadi udah ya. Dan mohon maaf, mungkin suaranya ada agak kecil, mungkin agak Suara saya kecil. dekat. Suara saya kecil Pak Yon. Ya, mungkin bisa lebih dekat. Lebih dekat. Saya pakai earphone nih. Harusnya jelas ya. Yang lain dengar nggak? Ini saya bisa share Pak Yon atas ini saya, tor saya. Ya, Bisa. sudah muncul. Udah tampil belum? Tampil, ada kelihatan nggak itu saya? Kelihatan, Pak. Udah kelihatan? Ya. Udah kelihatan Pak Yon? Kelihatan, Pak. Silakan dilanjut. Oke. Karena begini, hampir semua orang bicara pajak. Pak Kang Deddy Mulyadi pun bicara pajak, bahwa pajak dia akan memberikan semacam pemutihan, setelah itu dia akan menaikkan pajak. Bahkan waktu dia komentar tentang korupsinya dari gubernur lama, dia bilang, ini bagaimana ini cara melunasi dari kebocoran ini atas pembangunan apa itu dari gubernur lama ya. Kang Deddy itu bilang bahwa ambil aja dari pajak. Nah, seperti itu salah. Jadi banyak pemahaman-pemahaman pajak yang sebenarnya tidak dipahami secara mendalam. Termasuk saat ini kita punya hutang luar biasa, 8.000 triliun. Bahkan dari kajian yang Intak lakukan melalui kajian literatur, utang pemerintah itu naik 21%. Apakah benar ini? Makanya nanti kita dalami bersama-sama. Jadi hutang ini sangat mengandalkan pajak. Bahkan dari hasil wawancara saya, dari hasil kajian saya melihat bahwa kenaikan PPN itu sebagai bagian dari semacam arahan dari negara-negara pemberi utang atau negara-negara lain yang sudah mendikte Indonesia. Ini menyangkut kedaulatan. Makanya saya akan bicara tentang sebuah gerakan moral pajak. Jadi gerakan moral ini adalah bahwa pajak ini harus mengusung sebuah nilai-nilai, mengusung sebuah prinsip-prinsip perpajakan. Pajak bukan semata-mata dipungut setelah itu selesai. Kalau dalam istilah yang sangat populer, tax without representative is robbery. Jadi pajak tanpa dasar hukum yang jelas adalah sebuah perampokan. Itu sangat populer di negara Amerika. Jadi kalau negara memungut pajak tanpa arah yang jelas, maka negara merampok rakyat. Dan ini harus kita informasikan, kita edukasikan seluas-luasnya kepada masyarakat.
supaya ada pertanggungjawaban. Makanya saya buat gerakan ini merupakan gerakan moral pajak. Jadi gerakan moral pajak ini apa? Pertama, latar belakang kemiskinan. Bank Dunia merilis bahwa angka kemiskinan Indonesia meningkat 60,3%. Dan itu adalah nomor 2 setelah Zimbabwe. Sangat mengerikan. Bagaimana negara dengan kekayaan yang luar biasa tapi menjadi negara paling miskin. Bayangkan, ada apa dengan negara Indonesia ini? Kemudian, pengangguran. IMF menyatakan Indonesia menempati peringkat nomor 1 sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia. Jadi, kita paling parah di antara negara-negara ASEAN. Padahal dulu kita adalah negara paling disegani dan menjadi pemimpin di negara-negara ASEAN. PHK. PHK mulai dari perusahaan Sritex, Panasonic, sampai Kompas. Jadi kalau kita buka YouTube-nya bagaimana pegawai media, orang-orang media Kompas menangis. Orang-orang Sritex menangis, Panasonic semua. Ada apa sebenarnya dengan negeri ini? Banyak pelaku UKM gulung tikar karena pajak. Ini saya ambil dari sebuah berita. Tapi memang dari pengamatan yang Intak lakukan, memang di lapangan itu banyak sekali UKM-UKM yang gulung tikar. Padahal kalau kita lihat di kantor-kantor pajak itu ada banner yang selalu memberikan karpet merah untuk UKM. Tapi ternyata UKM-UKM ini seperti dijebak. Nanti kita kupas, ada apa sebenarnya? Kok sampai terjadi seperti itu? Kemudian Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN, Rina Ristadi, ancaman PHK meluas ke sektor elektronik, otomotif, media, retail, dan sebagainya. Asosiasi pengusaha mengatakan retail kita terus menurun. Klien-klien semua mengeluh, sulit Pak untuk menjualan, omset semua turun katanya. Tapi pajak tidak pernah mau tahu itu di lapangan. Sebelumnya katanya industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu ikut-ikutan PHK. Bank Dunia mengatakan, World Bank menyatakan kinerja pajak Indonesia terburuk di dunia. Tax rasio Indonesia terendah di ASEAN, hanya 10-11%. Brunei, tax rasio rendah, tapi dia mampu memberikan kesejahteraan dari penerimaan bruto negaranya, pendapatan bruto negara. Nah, sekarang kita kupas. Sebenarnya problem ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang terjadi yang dirilis oleh Bank Dunia maupun IMF. Kita tahu bagaimana yang namanya hutang kita semakin tinggi. Dan semua pembuat kebijakan, DPR, Presiden, sampai Menteri, semua mengandalkan pajak. Padahal itu duit rakyat. Makanya rupiah kita semakin menurun. Baru kemarin kita merasakan yang namanya duit 10.000, 50.000 masih berharga. Sekarang sudah tidak ada artinya. Duit 100.000 habis sekali jajan. Bagi keluarga-keluarga, bayangkan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu, dari mana dia bisa mendapatkan uang? Semakin berat kerja keras kita hanya mendapatkan upah yang sangat-sangat murah. Sekarang ini kita menjadi negara budak dibandingkan dengan negara lain. Kita membawa uang sampai puluhan ribu hanya untuk semangkok bakso, sebungkus nasi. Dan ini saya banyak laporan di daerah-daerah lebih berat lagi. Banyak orang-orang miskin di daerah. Banyak orang-orang di daerah itu yang hanya mengumpulkan dari sisa-sisa panen untuk bertahan hidup. Kalau dia panennya padi, dia ambil sisa-sisa gabah yang berserakan itu. Kalau dia ubi, diambil ubi-ubi yang kecil-kecil, cuma untuk bertahan hidup. Jadi sangat mengerikan. Kemudian apa? Di satu sisi, problem pajak kita
Banyak sekali tekanan. Intak menemukan banyak sekali tekanan itu. Nanti kita kupas secara mendalam. Nah, saya harus menjelaskan tentang hasil penelitian sebagai dasar pijakan kita. Hasil penelitian Intak mengatakan bahwa rapuhnya sistem pajak, dua hal menyebabkan rapuhnya ini. Principal Assessment System. Yang kedua, tidak ada arah atas pembangunan sistem pajak Indonesia. Dan Intak juga menelusuri terhadap arah pembangunan ini ternyata sejak 83 sampai detik ini. Pemerintah tidak punya yang namanya grand design. Tidak punya yang namanya peta jalan. Semacam blueprint yang menjadi arah pembangunan. Makanya kenapa Bank Dunia mengatakan kemiskinan kita semakin besar, pengangguran semakin meningkat. Karena memang tidak ada arah yang namanya penguatan. Jadi mulai dari pembuat kebijakan, anggota DPR, presiden, semua bicara tentang target. Orang semua, saya ketemu dengan kepala kanwil, salah seorang kepala kanwil, saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia bangga dirinya dipanggil presiden katanya. Presiden Jokowi waktu itu tanya, Bapak bisa bagaimana meningkatkan tax ratio kita, bagaimana menaikkan penerimaan negara. Oh bisa Pak. Dia sebutkan caranya, ini begini, begini, begini. Tapi tidak ada satupun dari orang-orang itu yang bicara tentang sebuah sistem bagaimana menguatkan sistem pajak kita. Ini kan sebenarnya pajak ini hanya untuk menjadi sebuah cara untuk menekan rakyat. Rakyat ini hanya menjadi objek sasaran dari tekanan gitu. Jadi bahasa pajak itu masih seperti itu, masih menjadi objek. Kalau target itu tercapai dianggap sebagai prestasi. Sri Mulyani akan mengatakan terima kasih rakyat Indonesia karena target kita tercapai. Tapi setelah itu selesai. Setelah itu uang itu mau kemana? Gak jelas. Nah itulah yang menyebabkan kemiskinan luar biasa, PHK luar biasa. Karena semua dibangun dengan keegoisan dari pembuat kebijakan sampai yang namanya pihak-pihak yang melaksanakan pemungutan. Yang kedua, karena tidak ada arah dari sistem pajak kita membentuk pemahaman dan kondisi yang terbangun yang saat ini kita rasakan. Pertama, pajak sebatas pencapaian target penerimaan semata. Jadi semua bicara tentang pajak yang tadi saya jelaskan. Dan kenapa kampus ini tidak melakukan sebuah semacam memberikan masukan, diskusi dan lain sebagainya untuk memberikan semacam perbaikan? Saya tidak tahu. Kemana ilmu pajak ini? Seolah-olah kalau kita bicara tentang sebuah perbaikan tentang pajak, mengkritik itu sesuatu yang tabu. Makanya saya bekerja, saya berjuang sendiri kemana saja sampai saat ini, sampai detik ini. Saya temui orang-orang besar, saya temui para jenderal, saya temui pejabat-pejabat bahwa negeri ini ada masalah di pajak. Makanya saya lakukan melalui akar rumput, melalui pembelaan-pembelaan di akar rumput. Hal inilah yang menimbulkan ekses negatif. Berbagai kepentingan masuk mendompleng pajak. Dan mereka berlindung di balik kepentingan negara. Mereka datang sebagai pemeriksa. Saya sudah menemukan banyak sekali bahasa-bahasa arogan dari oknum-oknum pajak. Saya datang karena perusahaan Bapak menantang saya. Itu salah satunya bahasa yang pernah diucapkan salah satu oknum. Dan oknum ini sangat-sangat menjadi sebuah panutan di kantor pajak. Salah satu kantor pajak, saya tidak perlu sebutkan. Dan mereka kalau sudah datang itu, mereka menjadi pribadi-pribadi arogan. Dan masyarakat sendiri sangat takut menghadapi petugas-petugas pajak. Kemudian undang-undang aturan pajak dijadikan dasar pembelaan dan tameng melindungi diri. Kami melakukan ini berdasarkan undang-undang. Kami melakukan ini sebagai tugas negara. Makanya bagaimana
kasus di Sumatera Utara waktu itu, di mana tuh, di Sibolga apa terjadi penusukan dari seorang wajib pajak menusuk petugas pajak. Tapi yang ada di berita kan hanya apa? Bahwa petugas pajak, bahwa wajib pajak ini telah melakukan sebuah tindak pidana, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di balik itu ada apa? Sebab akibatnya diungkap tidak pernah. Itu dari rasa keselnya masyarakat karena mendapat tekanan. Dan kebetulan waktu itu pengusaha kelapa sawit. Saya udah kebayang bagaimana dia, orang-orang dari pekerja lapangan yang lebih mengandalkan kepada fisik, akhirnya kepancing emosi, akhirnya terjadilah penyanderaan, penusukan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya memang data itu memang memang mereka tidak punya, karena mereka adalah eh, apa pengusaha-pengusaha tradisional kelapa sawit gitu. Orang pajak sih nggak mau tahu, pokoknya sesuai sesuai aturan kami punya data, kalian harus dikenakan pajak sekian miliar. Dari mana? Nah, dalam prakteknya, petugas pajak itu mencari-cari kesalahan dan menakut-nakuti masyarakat. Untuk apa? Untuk sebuah target, untuk sebuah pencapaian prestasi. Gitu loh. Dan itu banyak sekali tekanan. Mulai dari diminta untuk menandatangani surat hutang pajak, pencabutan sertifikat elektronik. Kalau udah dicabut sertifikat elektroniknya, masyarakat itu tidak bisa melakukan transaksi bisnis. Bagaimana dia bisa mengeluarkan faktur pajak kalau sertifikat elektroniknya dicabut? Banyak kita temukan di Kerawang, di Bekasi, di Tangerang, pengusaha-pengusaha yang dicabut sertifikat elektroniknya. Alasannya apa? Masih menunggak utang pajak. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Pengusaha-pengusaha UKM. Mereka mengeluhkan, bagaimana saya bisa nagih, sedangkan sertifikat saya diblokir, Pak, katanya. Sedangkan saya harus bayar pajak. Udah menjadi sebuah siapa yang salah sudah begini. Untuk bisa nagih harus ada faktur pajak. Faktur pajak diblokir karena dia punya utang pajak. Untuk dapetin uang dia harus nagih, kan sudah kayak lingkaran setan. Siapa yang salah? Gitu. Tapi yang jelas masyarakat itu ya selalu di pihak yang kalah. Gitu. Kemudian apa? Pemblokiran rekening. Banyak sekali terjadi pemblokiran rekening. Jadi kalau udah utang muncul, utang pajak muncul, maka akan dicari rekeningnya. Kalau sudah rekening dicari, ya sudah. Maka rekening itu akan diambil, akan disita, akan diblokir. Akhirnya apa? Semua transaksi nggak bisa. Kalau manusia itu ibaratnya aliran darahnya diberhentikan. Bagaimana perusahaan itu bisa berjalan? Bagaimana salah satu yang kita bela itu perusahaan Ibu Susi Pujiastuti kita bela. Itu sudah kena ratusan miliar, itu hampir kena blokir ya, karena ada saya. Argumen-argumen susah untuk dipatahkan. Nah, itu yang membuat orang pajak nggak bisa melakukan penyitaan. Kemudian penyitaan aset sampai ancaman pidana. Nah, kami juga menemukan banyak sekali perusahaan bangkrut, depresi, masuk rumah sakit jiwa, serangan jantung, stroke, sampai cerita bahwa saya cerai, Pak. Usaha saya bangkrut. Sampai yang meninggal dunia juga tidak sedikit. Tapi yang ketiga, masalah pajak tersembunyi. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Kepentingan oknum terlindungi oleh pencapaian prestasi target penerimaan. Jadi pajak selalu ditutupi dengan sebuah pencapaian. Terus masyarakat tidak paham pajak, jadi nggak ada kontrol. Jadi pajak ini menjadi ilmu yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Para petugas pajak sampai di tingkat kementerian. Mereka membuat kebijakan satu arah. Pokoknya bayar dan bayar. Sekarang kalau bapak-bapak ibu tahu, ada dengan keluarnya harmonisasi peraturan perpajakan, ada peraturan PMK nomor 11 kalau tidak salah itu. Itu pasalnya ada 600 pasal. Ada 400 pasal, halamannya ada 600.
Bayangkan siapa yang mau mempelajari peraturan segini banyak. Kemudian juklaknya, petunjuk pelaksanaannya ada berapa? Ada 1.000 halaman lebih. Apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah ini dari pelaksanaan pemungutan pajak? Jadi jangankan masyarakat awam, konsultan saja suruh baca yang namanya 1.000 halaman dan itu harus dimengerti, itu sudah nyerah. Gitu. Jadi bayangkan, makanya kalau Bank Dunia mengatakan tata kelola Indonesia terburuk, itu benar. Itu dari peraturannya aja. Begitu rumitnya pajak ini. Jadi pajak dalam undang-undang dikatakan mewujudkan pajak yang sederhana. Itu cita-cita. Tapi dalam praktiknya semakin ke sini, semakin rumit. Kita baca 5 halaman, 10 halaman aja. Ini saya paparin tor ini cuma 3 halaman. Ini aja butuh waktu berjam-jam. Ini ada 1.000 halaman. Dan PMK-nya 600 halaman. Coba. Jadi ini sebuah ironi yang ini kenyataan. Saya bukan bohong gitu. Kemudian apa? Masyarakat tidak paham pajak. Nah ini menjadi pertanyaan. Saya sendiri agak mencurigai memang ada arah ke sana. Supaya apa? Supaya mudah menarik pajak. Dan itu menjadi pencapaian prestasi. Kalau sudah pencapaian prestasi apa? Tunjangan kinerja naik, bonus, karir, jabatan, terus kan begitu tuh. Bagaimana dulu yang hadir di Mahkamah Konstitusi orang-orangnya? Saya menjadi orang saksi ahli di Mahkamah Konstitusi waktu teks amnesti tahun 2016. Saya buka tentang apa sebenarnya masalah pajak ini, rahasia apa sih yang terjadi dalam sistem pajak. Itu ahli-ahli pajak dari Kementerian Keuangan nggak bisa membantah. Sulit. Egy Sujana sampai meluk saya bilang luar biasa paparannya. Iya, ini dari hasil penelitian merupakan temuan yang saya bisa ungkap rahasia itu. Tapi setelah itu apa? Teks amnesti berhasil ditetapkan. Padahal banyak sekali terlanggar yang namanya keadilan. Prinsip-prinsip perpajakan. Setelah itu apa? Semua yang hadir sebagai saksi ahli mendapat jabatan. Ada yang sebagai komisaris, ada yang sebagai di BUMN, wah macam-macam. Bagaimana ini negeri ini? Salah tapi dapat apresiasi. Tapi bagaimana saya untuk membuktikannya? Makanya saya bergerak terus. Saya mencari orang-orang yang sepaham dengan pemikiran, dengan masa depan bangsa ini. Tahun 2016 jauh World Bank, IMF menyatakan seperti ini. Gitu. Jadi saya kalau Bank Dunia, IMF mengatakan buruknya sistem pajak, saya nggak heran. Saya yakin suatu saat ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak kapan, dia tidak tahu. Tapi pasti akan mengalami yang namanya kebuntuan dari sistem pajak. Kemudian lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol. Jadi pajak ini sulit, ilmunya tersembunyi. Lembaga-lembaga pengawas sulit untuk masuk. Sekalinya masuk terjadi transaksi gitu. KPK. Saya kebetulan banyak ke kawan-kawan. Makanya saya kemarin 2024 saya mencalonkan menjadi kandidat KPK. Karena pengawasannya sangat lemah. Pengawasan pajak, lembaga pengawas banyak dari Komisi Pengawas Pajak, Irjen. Bahkan dulu zamannya itu ada panja pajak, pasca kasus Gayus. Terus juga macam-macam. Tapi ya muter aja di situ. Karena apa? Karena sulit ditembus. Petugas-petugas pajak sangat menguasai sistem yang di dalam. Tidak akan mungkin. Sekalinya bisa menembus, maka terjadilah yang namanya tawar-menawar. Untuk apa? Untuk supaya kasus ini tidak terungkap. Makanya kasus Gayus itu hanya mencari tunggal. Rafael Alun. Kemudian kasus 349 itu kan bukti semua. Dipolitisir supaya redam. Kemudian dibuat semakin rumit.
ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah cara untuk menutupi. Ya tadi yang seperti tadi saya katakan, petunjuk pelaksanaan 1.000 halaman lebih. Kemudian pencitraan. Jadi dibuat pajak itu sebagai andalan utama. Bahwa negara butuh pajak, rakyat harus bayar pajak. Kalau ada korupsi, ada berbagai macam kebobrokan, keburukan pajak, maka segera ditutupi. Makanya waktu saya hadir sebagai saksi ahli di MK, hanya sehari booming. Setelah itu tenggelam lagi. Karena luar biasa pemberitaan untuk menutupi yang sebenarnya terjadi apa. Kemudian pajak menjadi sumber utama APBN. 82% pernah terjadi. Makanya sekarang saat kita gagal, pajak ini gagal, maka terjadi yang namanya kebuntuan. Jadi menjadi problem. Akhirnya kita cari hutang lagi. Jadi yang hutang kita 8.000 triliun, dari hasil kajian kita itu sudah naik. Karena tidak ada pilihan lain. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, alternatif mana untuk bisa menutup defisit ini? Kan gitu. Negara ini sangat kaya. Saya berkali-kali bilang, kita ini dikelilingi oleh sumber makanan, sumber daya kehidupan di dunia, mulai dari energi, tambang, semua ada di Indonesia. Tapi kenapa negeri ini hanya berpikir tentang pajak? Kemana sumber tambang kita ini, sumber daya ini? Kita dikelilingi oleh ikan, oleh lautan, itu sumber makanan kita. Kita diberikan cuaca yang tidak pernah berhenti untuk selalu menumbuhkan makanan. Di negara-negara lain selalu ada yang namanya musim kemarau, musim salju. Kalau sudah begitu nggak bisa lagi tanaman ditumbuhkan. Kalau kita setahun itu terus 24 jam. Matahari bersinar, air yang berlimpah, dan lain sebagainya. Tapi kenapa alternatif tidak ada? Hanya berpikir hanya pajak. Nah, makanya saya akan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap pajak. Karena pajak ini pengorbanan kita, pengorbanan Anda, kalian, kita semua. Kita harus satukan pemahaman atas masalah pajak. Nah, yang keempat, kondisi pajak Indonesia saat ini seperti apa? Sulit dibenahi. Karena kompleksnya masalah pajak. Jadi yang kemarin, naiknya pengganti Dirjen Pajak, Pak Bimo Wijayanto, menggantikan yang lama, Pak Suryotomo. Itu harapannya apa? Target lagi, kembali lagi. Jadi Pak Bimo ini dipanggil oleh Prabowo menitipkan apa? Agar ditegakkan akuntabel, berintegrasi dan apa satu lagi itu. Yang intinya adalah pajak ini harus dibersihkan dari korupsi. Apakah bisa? Sulit. Karena apa? Karena pajak korupsinya sudah mengakar. 349 itu tidak bisa diungkap. Karena itu merupakan akumulasi dari berbagai korupsi. Ya sulit ditembus. Makanya Sri Mulyani mengisyaratkan. Itu bertahun-tahun. Orangnya sudah ada yang mati, sudah pensiun, sudah kemana tahu ya orang-orang. Nah, kemudian apa? Semakin ke sini, pajak ini dikuasai oleh berbagai kepentingan, termasuk kekuatan mafia. Gitu. Makanya saya dalam wawancara 349 triliun bersama Ketua KPK, Saud Situmorang, saya katakan itu mafia. Makanya tidak terungkap. Kalau diungkapkan itu jadi bumerang. Bahkan termasuk presiden. Nah inilah yang menjadikan dilema. Karena sekarang ini, kita ini kayak mengalami sebuah jalan buntu. Pajak menjadi penerimaan negara, tapi di sisi lain pajak kita gagal. Kemarin saya diwawancarai oleh El Sinta, perlu reformasi besar-besaran. Perlu penetapan arah yang jelas dari sistem pajak. Jadi pajak bukan hanya target, pajak bukan mengedepankan target, tapi harus mengedepankan keadilan dan prinsip-prinsip perpajakan.
Nah, yang sekarang terjadi, solusinya hanya apa? Cortex system. Jadi kalau saya gambarkan secara sederhana, cortex system itu hanyalah sebuah apa cara, dia adalah seperti big data. Jadi masyarakat itu semua terdata, mulai dari transaksi mendapatkan uang sampai membelanjakan uangnya kemana, itu semua terdata. Dari situ akan kelihatan bahwa masyarakat itu punya uang seberapa, dan itu menjadi target-target pajak. Tapi Kortek itu sebenarnya tidak membenahi korupsi pajak. Malah korupsi ini akan sangat masif nantinya, sangat mengerikan. Karena apa? Orang pajak akan pegang data dari Kortex itu, dan petugas pajak nanti akan mendatangi masyarakat, akan memanggil wajib pajak. Disitulah akan terjadi sebuah negosiasi. Jadi Kortex ini sekarang ini, maaf kalau saya katakan, dari hasil kajian Intak, ada indikasi dikuasai oleh orang-orang tertentu. Makanya sampai sekarang ini problem terus Kortex ini. Jadi Menteri Keuangan pun memberikan semacam apa bahasanya, agar Pak Bimo ini, Dirjen Pajak, untuk mempelajari dalam sebulan terhadap Kortex. Gitu. Jadi saya katakan kebijakan-kebijakan pajak Indonesia itu seperti apa? Tidak punya arah. Jadi sistem pajak kita selama 40 tahun lebih itu statis, seperti berjalan di tempat. Sekalinya bergerak itu hanya bicara tentang target, seperti sunset policy, tax amnesty, termasuk Kortex ini gitu kan. Jadi masa pemerintah diiming-imingin dengan kalau ada Kortex, kalau ada tax amnesty, maka akan masuk dana sekian triliun. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana atas kebocoran ini? Terus bagaimana atas penebusan pajak ini, kerugian negara, itu tidak pernah dibahas secara transparan. Itu gambaran secara ringkas tentang pajak Indonesia. Sekarang solusinya apa? Makanya kita bukan mencari sebuah masalah, tapi saya bicara tentang kenyataan. Dan itu diungkap oleh IMF, oleh Bank Dunia, dan hasil penelitian yang Intak lakukan bertahun-tahun. Ternyata bahasa masalah pajak Indonesia itu sinkron antara IMF, Bank Dunia, dengan hasil penelitian Intak. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena memang pajak tidak kembali kepada rakyat. Seperti tadi katakan Pak Presiden, Pak Robi mengatakan bahwa pelayanan buruk, ekonomi tidak meningkat, dan lain sebagainya gitu loh. Karena tidak ada penguatan atas pajak kita terhadap perekonomian rakyat. Makanya dalam program ini saya buat yang namanya gerakan moral pajak. Saya mengajak masyarakat untuk bergabung dalam gerakan moral pajak. Dan masyarakat harus peduli. Karena dalam hidup kita, tanpa sadar atau tidak, hidup kita itu pajak terus. Mulai dari lahir, itu sudah ada pajaknya. Mulai dari beli obat-obatan, kita dirawat di rumah sakit, lahir, beli popok, susu, dan lain sebagainya, itu pajak. Sampai kita jalan-jalan, makan di restoran, dan semua sekarang ini, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai kabupaten, semua berpikir secara sederhana, naikin pajak. Tinggal buat peraturan, selesai. Itu yang terjadi dalam sistem pajak kita. Sekarang Jakarta, Surabaya sangat masif dalam menaikkan pajaknya. Jadi masyarakat ini menjadi objek. Bayangkan, yang membedakan cuma apa? Pajak pusat, pajak provinsi, pajak daerah. Artinya dalam hal ini pajak provinsi daerah, pajak kabupaten, kota, pajak daerah. Tapi yang diminta kantongnya itu satu, masyarakat gitu loh. Namanya beda-beda, ada pajak penghasilan, ada PPN saat kita belanja, tapi kan uangnya satu. Ada namanya PBB. Jadi bahasa undang-undangnya beda-beda.
tapi kantongnya satu, rakyat gitu. Ini kan sesuatu yang apa? Seharusnya pemerintah berpikir, kebijakan ini harus berpikir. Kecuali kalau kantongnya masyarakat itu banyak gitu. Nah, untuk bisa bisa kantongnya banyak, maka harus ada penghasilan yang banyak. Penghasilan yang banyak harus didukung oleh perekonomian yang kuat. Kan logikanya begitu, alur berpikirnya. Sekarang kondisi pajak kita sudah berat, ekonomi berat, pemerintah tidak pernah mau disalahkan. Kemudian mencari sebuah problem sebagai penyebabnya, yaitu apa? Ekonomi global yang menurun. Ekonomi global semua negara ngalami karena persaingan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kemampuan Indonesia semakin menurun, rupiah kita semakin menurun. Itu problem. Soal global semua negara merasakan. Tapi kan masalahnya, mampu nggak kita bersaing? Gitu. Nah, gerakan moral pajak itu apa? Maksud dan tujuan. Maksud dari gerakan moral adalah membentuk wadah pajak masyarakat. Wadah. Jadi ini akan menjadi kekuatan nantinya. Wadah. Membentuk wadah pajak masyarakat untuk menjadi kekuatan. Itu tujuannya. Menjadi kekuatan sosial untuk mengubah dan membenahi pajak Indonesia. Dan ini sesuai dengan nama Partai Perubahan, menjadi misinya, menjadi Partai Perubahan baru. Kita harus melakukan perubahan. Kita harus merubah nasib kita atas masa depan bangsa ini, atas masa depan negara ini. Pajak bukan semata-mata dipungut setelah itu selesai. Pajak harus mendasarkan pada ilmunya. Inputnya. Jadi sebelum saya bicara, saya ingin mengatakan bahwa kita akan menggerakkan sebuah gerakan yang besar terhadap negara bangsa ini. Ini sebuah program kerja satu-satunya dan pertama kali. Tidak ada lembaga lain nanti yang akan melakukan ini, atau partai lain. Dan kita tidak perlu apapun. Semua sudah tersedia, baik di Partai Perubahan, baik di ilmu, metode yang saya tekuni. Jadi input itu apa? Input itu adalah tools, adalah apa? Perlengkapan yang bisa dipakai untuk merubah. Yang pertama adalah kita, Partai Perubahan, memiliki formula dan metode memperbaiki sistem pajak. Ada ilmunya. Dan ini sudah saya uji cobakan. Dan sangat efektif. Membuat Menteri Keuangan, bahkan Presiden, sangat-sangat memperhitungkan atas temuan-temuan ini. Saya nggak perlu cerita secara mendalam, tapi saya akan cerita nanti di pertemuan lanjutannya. Terus yang kedua, kita punya yang namanya peran dan fungsi Paperda sebagai wadah menyalurkan aspirasi rakyat. Jadi Partai Perubahan baru ini sebagai partai, dia harus mempunyai yang namanya tujuan, fungsi. Dan ini diharapkan oleh rakyat. Partai harus bisa mendengar aspirasi rakyat, kemudian melakukan sebuah perubahan, mencari jalan. Nah, inilah menjadi potensi bagi kita untuk kita bergerak. Terus yang ketiga, input yang lain adalah potensi anggota partai dalam memviralkan dan membuka jaringan. Jadi potensi anggota partai itu bukan hanya sebatas minimal, paling tidak setiap anggota bisa menyuarakan tentang gerakan moral pajak. Itu paling tidak. Tapi di dalamnya saya menemukan banyak orang-orang potensial. Termasuk kemarin baru saya bicara, saya dapat kesempatan bicara di rapat yang terakhir kemarin, saya dikasih kesempatan Pak Robi untuk bicara, itu dari Denmark, Pak Ismail, langsung bilang ini suatu yang bagus. Dan Denmark adalah negara yang tata kelola pajaknya terbaik. Dan Denmark menjadi negara yang paling makmur, paling sejahtera, paling bahagia di dunia. Saya langsung katakan, Pak Ismail, bisa nggak kita melakukan kajian atas pajak Denmark? Dan ini akan menjadi masukan dari kepada pemerintah. Langsung Pak Ismail bilang, bisa. Kebetulan saya banyak kenalan.
Nah, ini kan sesuatu terobosan dan kita tidak perlu apapun untuk melakukan sebuah perubahan, semua tersedia. Dan kenapa saya katakan ini sebagai sebuah gerakan tanpa apapun? Semua sudah disediakan oleh Allah, semua sudah disediakan oleh Allah. Ini seperti terjadi pada saat kita merebut kemerdekaan Indonesia. Kita tidak perlu apapun untuk meraih kemerdekaan. Ilmunya sederhana, hanya dari bambu yang dipotong menjadi sembilu kalau orang-orang dulu, dan sembilu itu untuk memotong ari-ari. Itu menjadi senjata menjadi ide inisiatif dari pejuang kita. Bambu runcing jadikan senjata. Secara logika bagaimana bisa melawan Belanda yang pakai tank mortir yang modern segala macam? Iya, memang logikanya kalah, tapi kekuatan kita bersatu dengan alam, kekuatan kita bersatu dengan Allah. Nah, ini yang akan saya kembangkan. Gerakan ini akan menyatukan kekuatan bersama alam, bersama Tuhan, bersama Allah, bersama rakyat, kebenaran ini. Secara logika, mana mungkin? Iya, logika itu logika manusia. Tapi gerakan ini sudah saya buktikan sangat efektif. Bahkan mendapat sorotan dari pihak investor. Dan itu disampaikan oleh Jokowi. Investor menunda masuk ke Indonesia. Itu dari paparan konferensi INTAK. Konferensi yang saya lakukan. Dan saya tidak memerlukan apapun. Saya hanya butuh semacam upaya kerja keras. Dan ini yang saya nanti minta untuk Partai Perubahan, mau tidak merubah. Merubah supaya Partai Perubahan besar. Merubah masa depan bangsa Indonesia. Merubah rakyat Indonesia. Dan semua sudah sediakan. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan peran dan fungsi pilar-pilar. Nah, Pak Robi mengatakan bahwa Partai Perubahan menyatukan pilar-pilar. Pilar itu apa? Kalau seingat saya ada 7 pilar, ada 5 pilar, mulai dari koperasi, UKM, terus organisasi kader, pengkaderan, macam-macam kan. Nah, itu yang akan kita gerakkan. Kemudian yang kelima, mengoptimalkan peran dan fungsi bidang-bidang Paperba. Hampir semua bidang-bidang yang ada di Paperba itu bisa saya sinergikan, saya aktifkan. Jadi tidak ada alasan bagi bidang-bidang untuk nanti duduk manis, nggak melakukan pekerjaan. Paling tidak, kalau memang tidak punya program, maka bergabunglah dengan program Gerakan Moral Rakyat. Misalkan saya sebutkan satu-satu. Bidang pemenangan pemilu bisa membesarkan Paperba dengan mengusung pajak. Bidang organisasi kepartaian keanggotaan, mengkader anggota untuk mereka mengusung pajak. Bidang komunikasi digital, kegiatannya memviralkan gerakan moral pajak. Bidang bantuan sosial dan kemanusiaan, melakukan gerakan sosial pajak, penggalangan dana, dan penyebarluasan petisi pajak. Bidang pembelaan kebijakan publik, membuka akses dan audiensi dengan DPR, Presiden Kementerian Keuangan terkait advokasi kebijakan pajak. Bidang lingkungan hidup, memperjuangkan pajak dalam kebijakan menyelamatkan lingkungan hidup, Go Green. Bagaimana kita terjadi yang namanya kelapa sawit di mana-mana, hutan digunduli, ditanami kelapa sawit. Ada nggak yang berpikir bahwa terjadi yang namanya penanaman kelapa sawit luar biasa, tapi dampak ekonomi tidak ke masyarakat, dan kita menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi ada nggak bagaimana mengontrolnya? Lingkungan kita menjadi rusak, lingkungan hidup kita. Itu pajak bisa menjadi sarana untuk mengontrol. Kenakan pajak setinggi-tinggi kalau kamu menebang hutan, seenaknya aja. Misalkan itu sebagai contoh. Bidang agama, mengajak ulama dan tokoh agama peduli perbaikan pajak. Karena adanya pelanggaran hak-hak pajak dan kezoliman di bidang pajak yang tersembunyi tadi yang saya katakan. Bidang kemitraan NGO dan Ormas, menggerakkan gerakan koalisi pajak bersama Ormas, NGO.
Bidang kemitraan tani dan nelayan, membela para petani, nelayan, karena tidak banyak yang tidak paham pajak dan dianggap objek pajak. Kasus Boyolali yang viral itu orang-orang yang tidak paham pajak. Kemudian kasus tambak udang di Pati, di mana di pesisir Cilacap ada 1.000 hektar tambak kalau nggak salah di Cilacap itu. Itu pada waktu mereka merintis orang pajak nggak ada yang peduli. Saat tambak ini berkembang, orang pajak datang sudah nodong-nodongin. Kemudian bidang penggalangan relawan, menggerakkan kader pajak. Bidang mediasi publik, merancang strategi gerakan agar dipahami publik. Bidang bantuan hukum, menggerakkan program perlindungan pajak. Membuat semacam judicial review, gugatan pajak, banyak pasal-pasal yang merugikan rakyat di pajak ini. Bidang kemitraan koperasi dan UKM, perlindungan pajak UKM dan koperasi, bidang perempuan anak, sosialisasikan pemberdayaan pajak pengusaha wanita, kayak semacam Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kebetulan saya pernah ketemu dengan Dewi Motik, mungkin sekarang almarhum ya beliau, ada dokumentasinya. Itu mencurahkan. Kita banyak tidak tahu pengusaha-pengusaha wanita ini tentang pajak, Pak. Bagus ini untuk sosialisasi. Bidang generasi muda, gerakan kader pajak dan sosialis pajak. Bidang kemitraan korporasi dan energi, pendampingan dan perlindungan pajak perusahaan, seminar, advokasi kebijakan pajak. Bidang kemitraan media, massa, kegiatan konferensi pers, strategi podcast program, dan lain sebagainya. Bidang pendidikan dan pelatihan, kegiatan penyuluhan pelatihan pajak. Kebetulan saya juga ngajar di beberapa lembaga brevet. Saya punya modul-modulnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan edukasi ke masyarakat. Saya punya modulnya, tinggal nanti orang-orang di Partai Perubahan ini untuk yang konsultan pajak, yang advokat pajak untuk bergabung. Sama-sama kita berikan pelatihan-pelatihan pajak. Tinggal ngajar aja, modulnya sudah siap semuanya. Bidang bagian koordinator, wilayah, cabang-cabang, DPD, DPC, dan lain sebagainya, membuka posko-posko pengaduan. Ini kalau kita gerakkan, maka pemerintah, petugas pajak tidak sembarangan, tidak seenaknya mengeluarkan yang namanya surat ketetapan pajak. Mereka akan dituntut profesionalismenya, transparansinya. Mereka tidak seenak-enaknya aja untuk menetapkan pajak. Kemudian output dari gerakan kita akan membuat kegiatan-kegiatan perlindungan pajak masyarakat. Saya tidak bisa jelaskan secara detail karena waktunya terbatas. Kemudian penyuluhan, edukasi dan diskusi pajak masyarakat, membentuk posko pengaduan pajak, pembentukan kader pajak, kemudian melakukan petisi pajak. Ini bisa pembentangan spanduk, membuka semacam masyarakat untuk mengadukan, membuat semacam tanda pengumpulan tanda tangan dan keluh kesah mereka terhadap masalah pajak. Kemudian gerakan koalisi pajak. Koalisi pajak itu membuat wadah agar masyarakat itu bergabung dalam gerakan kita. Yang ketujuh, penggalangan dana. Penggalangan dana. Kalau gerakan kita ini nanti bisa disampaikan, saya yakin masyarakat akan simpatik dengan gerakan ini. Dan saya tidak perlu banyak-banyak untuk bermimpi untuk masyarakat memberikan uangnya. Saya punya semacam ide. Dan ini sebagai contoh agar gerakan ini kita kreatifkan. Saya mengambil contoh semacam penggalangan dana sampah. Jadi kita kerjasama dengan bank-bank sampah, kita tarik, kita tidak ambil duit rakyat, kita ambil sampah-sampah rakyat. Jadi untuk memperbaiki, kita ambil sampahnya rakyat. Ini nanti akan membentuk mental masyarakat, kita akan membersihkan lingkungan, tapi ini sampah ini akan menggerakkan untuk melawan korupsi, untuk memperbaiki sistem. Jadi jangan kita ambil duit rakyat. Duit rakyat sudah miskin. Jangan lagi kita ambil. Kita cuma minta sampahnya. Nah, ini akan menjadi sebuah gerakan simpatik. Tapi sebenarnya ini semacam satire.
sindiran kepada orang-orang pajak. Kalian peres kami menjadi miskin, sedangkan kalian memperkaya diri, kami hanya melawan dengan sampah yang kami hasilkan. Outcome-nya terkait kepatuhan pajak, masyarakat akan menjalankan pajak secara murah tanpa takut dan tidak rumit, karena dibantu oleh kita. Adanya rasa aman dan nyaman dari oknum tidak bertanggung jawab. Kemudian terwujudnya pajak secara humanis dan mendukung dunia usaha. Kesadaran pajak masyarakat meningkat. Itu terkait kepatuhan pajak. Terkait kebijakan, membuka masalah pajak secara transparan dan mampu mencari solusinya. Mencegah kebocoran pajak, terwujudnya cita-cita pajak dalam pemerataan dan kesejahteraan rakyat, aturan lebih sederhana dan mudah dijalankan. Terkait aparatur pajak, meningkatnya kemampuan profesionalisme dan akuntabelnya petugas pajak. Berikutnya, mencegah terjadi korupsi pajak secara signifikan. Sekarang ini pajak dilakukan secara masif dan terstruktur. Terkait pada sistem kontrol sosial, mencetak kader pajak bangsal menjadi agen perubahan atas pajak Indonesia. Dan ini selaras dengan misinya Partai Perubahan. Membentuk komunitas yang menyuarakan perbaikan pajak. Inilah yang menjadi bagian dari gerakan moral. Menjadi kekuatan merubah sistem pajak sesuai prinsip pajak. Menjadi sistem kontrol bagi pajak dan bersinergi dengan lembaga pengawas. Jadi lembaga pengawas harus dikuatkan oleh kita nantinya. Jangan lagi ada yang namanya penyelesaian politis, negosiasi dan sebagainya. Terkait Paperba, terkait bagaimana nanti partai ini jamin saya besar nanti, akan membesarkan partai dan meningkatkan antusias masyarakat untuk bergabung, diperhitungkan di kancah politik dan memiliki kemampuan di bidang pajak. Insya Allah kalau kita konsisten, kita bisa menjadi partai yang besar nantinya. Menjadi sumber pemasukan nantinya bagi Paperba dan program moral pajak lainnya. Saya bisa katakan ini karena saya sudah buktikan. Dan saya akan jelaskan dalam pertemuan lanjutan. Otomatis akan menaikkan elektabilitas dari partai di pemilu 2029. Nah, sekarang yang terakhir, kegiatan awal apa yang kita lakukan? Pelaksanaan akan dilakukan 30 Mei 2025. Nah, ini hari Jumat, saya baru sadar ternyata ini hari Jumat sebagai hari barokah. Ini sebagai pintu masuk kita menggerakkan gerakan moral pajak. Insya Allah, Allah meridhoi. Kegiatan pertama kita lakukan Zoom, menyampaikan program, membuka kesempatan anggota dan ketua bidang untuk bergabung. Jadi saya di kesempatan Zoom ini, saya akan memberikan siapapun untuk bergabung dalam gerakan moral. Nah, tindak lanjut berikutnya, maka ada pertemuan tatap muka. Saya harapkan segerakan kepada Pak Yon, kepada pengurus Paperba untuk segerakan kegiatan tatap muka atau offline. Saya akan jelaskan secara lebih detail strategi-strategi. Nah, saya butuhkan adalah kreativitas dari kawan-kawan untuk mengembangkan temuan ini untuk agar sampai ke masyarakat. Penjelasan strategi pencapaian, saya akan jelaskan strategi-strateginya. Yang jelas, kita bukan melakukan demo. Kita akan menyampaikan semuanya secara santun, dengan moral, bukan dengan kekerasan. Yang kita sampaikan adalah sebuah ilmu. Pajak ada ilmunya. Ilmu ada kaidah yang harus dipegang, bukan target semata-mata itu. Kemudian dalam pertemuan nanti akan menyusun tim kerja dan koordinator bidang. Saya tidak memaksa siapapun untuk bekerja, saya hanya ingin kita bersama-sama untuk memperbaiki negeri ini, dan saya berharap tidak ada kegaduhan, tidak ada perdebatan yang berarti, semua bekerja. Saat ini negara-negara lain semua mengkreatifkan diri, bekerja, berkreasi, sedangkan kita sibuk setiap hari dengan hal-hal yang tidak jelas. Preman dapat tempat, kemudian apa kasus ijazah. Saya tidak mengatakan itu sesuatu yang jelek. Memang harus diungkap ijazah itu, tapi ini bagaimana negara ini? Negara lain terus berkarya, sedangkan kita terus ditimpa dengan isu-isu yang tidak jelas konflik ini.
Kemudian apa? Mengkreasikan hasil rekaman wawancara dengan Elsinta Radio. Kemarin saya diwawancara hari Jumat jam 11. Saya hanya diberikan waktu 10 menit untuk bicara tentang kenaikan Dirjen Pajak. Di dalam waktu hanya wawancara setengah jam, saya ungkapkan tentang problem pajak, masalah apa yang terjadi, sampai solusinya. Nanti kawan-kawan bisa melihat YouTube-nya itu. Saya juga kirim di podcast, siapa yang berminat untuk gabung, bisa pelajari itu. Dan itu kita nanti, hasil wawancara itu saya pengen dirilis oleh Partai Perubahan Baru, dan saya bisa mendeklarasikan kalau saya itu sebagai direktur dari Partai Perubahan Baru, direktur pembelaan pajak rakyat. Kemudian berikutnya, lanjutan setelah kita mengkreasikan dari wawancara itu, menyusun strategi podcast gerakan moral pajak. Gerakan moral pajak itu apa, dan siapa yang bisa bergabung, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu merancang yang namanya sosial media. Kalau istilah saya dari dulu itu saya katakan ini sebagai serangan udara. Jadi kita buat semacam podcast, Pak Yon bisa memberikan support untuk bisa mengoptimalkan studionya, nanti kita sebarin lewat YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, X, atas apa? Atas wawancara melalui studionya Partai Perubahan Baru. Kemudian yang kedua, itu ada strategi namanya serangan darat, serangan kavaleri, yaitu program di lapangan. Dari mulai membuka jaringan, dialog, sarasehan, seminar. Makanya saya perlu semacam sekretariat, ya nanti akan mengundang pengusaha, akan mengundang berbagai pihak untuk kita diskusi pajak. Membuka posko pengaduan. Nah, kalau ini nanti memang penuh antusias, kita akan bawa ke hotel, ke tempat-tempat yang memang lebih prestis, lebih nyaman. Ya tentu ini bisa jadi pemasukan bagi partai. Demikian gambarannya secara singkat. Saya tidak bisa secara detail, tapi gambarannya seperti itu. Gerakan moral merupakan gerakan yang mengusung nilai-nilai pajak harus berdasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip perpajakan. Demikian Pak Yon, demikian Pak Presiden atas paparan saya. Mungkin ada session tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Paparan yang sangat komprehensif ya dari Pak Widodo tadi ya. Mulai dari mindset sampai strategi nih Pak. Sangat komprehensif sekali. Tapi karena waktu ya, maka ada waktu sekitar 14 menit untuk kita berdiskusi. Silakan teman-teman. Langsung on cam saja bagi teman-teman yang mau bertanya atau mengungkapkan perspektif lain barangkali. Silakan. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin masih berpikir, mungkin bisa saya tambahkan Pak Yon. Jadi kawan-kawan di sini tidak perlu khawatir untuk bergabung dalam gerakan pajak, tidak harus menguasai pajak. Gerakan moral ini saya kemas menjadi sebuah gerakan siapapun bisa bergabung. Karena pajak ini pengorbanan, pajak ini duit kita. Jadi siapapun yang merasa memiliki pajak, siapapun yang menjadi rakyat, warga negara Indonesia, maka dia wajib atau dia berhak untuk bergabung di gerakan ini. Itu. Jadi nggak usah terlalu rumit. Pajak ini bagaimana, PPh 21 bagaimana, PPh badan, bukan. Gerakan, kalau soal itu teknis nanti itu menjadi tanggung jawab saya bersama tim teknis. Ini cuman kita bagaimana mengkreasikan agar pajak ini bisa sampai
gerakan moral ini sampai ke masyarakat. Saya misalkan begini, mungkin ada kawan-kawan di dalam Partai Perubahan ini yang mempunyai kemampuan dalam membuat atau mengkreasikan karikatur misalkan. Itu bisa kita jadikan kemasan untuk membuat semacam film karikatur tentang pajak gitu. Jadi unik dan menarik, misalkan seperti itu. Jadi tidak mesti harus menguasai teknis pajak, bukan. Nanti saya diskusi untuk mengkreasikannya seperti apa, gitu. Mungkin mungkin saya lihat sebenarnya banyak konsultan-konsultan, banyak orang-orang hukum yang bisa bergabung dalam gerakan ini. Demikian Pak Yon ininya. Mungkin dari forum siapa ini yang mau nanyakan? Baik, itu ya. Teman-teman, kita beri kesempatan lagi. Barangkali masih ada. Kalau mungkin cukup dulu ya, Pak Widodo ya, untuk diskusinya. Yang pasti yang terpenting nanti follow up ya Pak. Nanti kita hasil dari diskusi ini. Iya, nanti tetapin aja tempatnya, waktunya. Ya. Dan kita kreasi dalam bentuk yang mungkin audio visual biar lebih greget nanti untuk konsumsi selain pengambil kebijakan yang stakeholder dan juga mungkin teman-teman pengusaha muda ya, milenial, Gen Z juga bisa melek terhadap pajak ini ya, gerakan moral pajak ini ya Pak. Iya. Izin Pak Yon. Iya. Izin, saya tadi raising hand, tapi nggak terlihat. Iya, kelihatan. Silakan, Mbak Siska. 3 menit kayaknya. Kalau saya mungkin cuma curhatan hati aja. Pak Basuki, Masya Allah, saya ini termasuk rakyat yang literasi pajaknya mungkin karena, tapi setelah mengenal Pak Basuki sejak awal itu nggak tahu kenapa, karena perasaan saya kalau ngomong pajak, jangankan lihat petugas pajak, lewat kantornya saja saya udah gimana gitu ya. Gitu. Banyak yang begitu kok. Iya gitu loh Pak, karena ketidaktahuan saya gitu. Kalau dulu waktu saya bekerja kan semuanya sudah diuruskan perusahaan, jadi saya nggak pernah berpikir gitu. Tapi setelah saya tidak bekerja dan saya bekerja mandiri, nah itu yang menjadi problematika gitu loh. Bagaimana kalau saya tidak melaporkan pajak seperti itu? Dan karena itu tadi Pak, makanya Bapak ada diskusi di mana, nggak tahu kenapa kok ya dijumpakan saja. Dan saya mengikuti terus podcast Bapak di El Cinta. Jadi Pak, saya tuh kepengen kenapa bangsa kita juga nggak bisa seperti yang lainnya. Pasti mesti bisa, cuma belum ketemu jalannya. Bisa seperti melakukan self assessment return tax itu dengan sangat mudah gitu. Begitu. Bisa dimengerti oleh banyak orang gitu kan, kemungkinan yang menjadikan kami tidak lapor pajak karena kerumitan dan kesulitan untuk memahaminya gitu kan Pak. Benar. Kemudian saya kok melihat teman-teman di negara yang otomatis mereka sudah maju, mereka sadar pajak, kita tuh nggak pernah ngerasain. Mereka tuh kadang kok bisa cerita dengan wajah yang senang, bayar pajaknya dengan senang, kemudian ada return tax gitu, dikembalikan kelebihan bayar pajaknya, sementara kita dikejar-kejar pajak terus. Betul gitu. Iya, jadi Pak Basuki, saya secara pribadi mengajukan diri untuk membersamai ikut dalam gerakan moral pajak ini, insya Allah. Demikian begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu benar Pak Yon itu. Jadi saya langsung jawab aja ya Pak Yon karena waktunya mepet. Jadi gini Pak, fungsi pembinaan, kita ini prinsipnya self assessment. Self assessment itu adalah membangun kesadaran supaya masyarakat itu bisa menjalankan kewajiban pajaknya secara mandiri.
Tapi dalam prakteknya semakin ke sini tuh prinsip itu ditenggelamin gitu loh. Makanya nanti ada program pendampingan. Bukan hanya pendampingan, perlindungan pajak. Jadi yang tadi Bu Siska katakan itu benar, itu mewakili kasus ribuan kasus itu yang saya temukan. Bahkan saya punya klien itu dokter, jadi pengusaha, dia punya perumahan real estate. Pulang ke rumah, asisten rumah tangganya itu ngasih surat. Itu hanya melihat logo dari surat dari kantor pajak. Itu langsung, Pak, tadi ada surat katanya. Saat melihat logo itu langsung dimasukin ke tas, saking takutnya itu si pengusaha itu. Langsung telepon saya, Pak, besok ketemu ya katanya. Ada apa? Ya saya pengen ketemu, mendadak. Kenapa ini? Setelah ketemu, langsung dikeluarkan suratnya dikasih ke saya. Dapat surat dari kantor pajak. Setelah saya buka, cuman apa? Pengumuman bahwa akhir tahun kantor pajak memberikan apresiasi karena targetnya tercapai gitu. Ini nggak apa-apa Pak, ini cuma pengumuman. Kirain saya apa? Dia langsung ngelus dada gini. Jadi masyarakat itu takut, momok. Pajak ini hadir menjadi momok gitu. Dan ini tidak ada yang paham. Dianggap itu suatu yang wajar. Jadi masyarakat ini tidak paham. Kita berganti dari generasi ke generasi. Korupsi pajak ini abadi loh. Dari tahun, ya sama sejarahnya dengan pajak itu sendiri, tahun 70-an lah. Mungkin tahun 60-an, nah gitu. Jadi di negara-negara maju, kelebihan bayar itu tidak perlu rumit-rumit. Kalau kita lebih bayar, diperiksa, itu dihalangi terus. Kalau perlu jadi kurang bayar gitu. Di negara lain, itu tiba-tiba banyak kita dapat kelebihan duit. Dari mana? Ini ada kelebihan Pak katanya gitu. Jadi itu sangat-sangat apa ya, menjadi haknya masyarakat itu sangat didahulukan gitu. Saya lupa, saya pernah ketemu sama orang Indonesia yang pernah ke negara Skandinavia ya, negara apa saya lupa ya waktu itu disebutkan. Pajaknya ditarik 70%. Dan mereka sangat bahagia. Sampai akhirnya teman saya nanya, kok kalian seneng sih pajaknya ditarik sampai 70% katanya. Wah, kita ini bagaimana nggak seneng Mbak katanya. Kita ini nggak mikir hidup itu. Akhir tua kita dijamin, kita dikasih rumah, kesehatan kita dijamin, kita nggak perlu keluar uang. Sekolah kita dijamin semuanya. Kita sejak lahir sudah dijamin oleh negara. Jadi duit kita memang diambil Pak 70% penghasilan kita. Tapi kita nggak pernah memikirkan yang namanya kehidupan katanya. Semua dijamin oleh negara katanya. Jadi negara-negara Barat yang notabene non-Muslim, mereka sangat berpikir tentang yang namanya keadilan. Sedangkan kita, negara yang notabene beragama, mayoritas Muslim, tidak mengusung yang namanya prinsip-prinsip itu. Bahkan kejoliman terjadi di mana-mana. Dan seolah-olah semuanya diam. Saya teriakan, saya buat surat ke presiden, saya buat surat ke menteri keuangan. Nggak ada yang peduli. Makanya saya masuk mencari partai. Saya mencari partai yang bisa mengusung sebuah perbaikan. Alhamdulillah ketemu Pak Robi. Dari pertama saya sudah sampaikan, berjuang Pak untuk rakyat. Dan ini peluangnya besar untuk membesarkan Partai Perubahan baru. Itulah gambarannya Pak Yon, Bu Siska. Jadi saya terima kasih. Nanti Bu Siska, kita sama-sama hadir di masyarakat untuk mendampingi kepatuhan pajak masyarakat. Karena pajak ini mengikat masyarakat dan masyarakat tidak paham pajak. Gitu. Insya Allah. Amin, amin. Ya. Baik, itu ya problem literasi pajak nih Pak. Literasi pajak memang harus sama-sama terus kita gerakkan ya. Nanti dengan tim yang ada sekarang, ada berapa nih teman-teman yang sudah hadir, mungkin punya sedikit gambaran nih Pak. Kalau kemarin mungkin belum ada gambaran, mungkin masih kosong. Sekarang ada semangat gambaran untuk bagaimana memperjuangkan ya gerakan moral pajak ini tidak hanya menjadi sebuah konsep yang bagus, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bersama rakyat yang bisa dia. Itu saja
Terima kasih atas kehadirannya di diskusi publik perdana ya Partai Perubahan Baru di sore hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Widodo, terus berjuang Pak, kita terus membersama. Amin. Terima kasih. Selamat. Baik. Baik, itu saja ya di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi diskusi seri yang kedua nanti, Insya Allah, dengan pembicara yang lain dan kompeten di bidangnya, Insya Allah. Amin. Amin. Ya. Itu saja untuk acara kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat Pak Robi, terima kasih buat narasumber. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Sampai ketemu di diskusi publik Partai Perubahan Baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya. Oke.